Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Nusa Chan. Oke, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memplotkan suatu kinetika, reaksi kinetika di sini. Yang saya akan plotkan di sini adalah reaksi kinetika dari suatu reaksi absorpsi. Nah, kalau untuk di absorpsi sendiri, yang biasa digunakan itu adalah kinetika modelnya 1 dan model 2 yang dijelaskan secara detail oleh Lagergren dan Ho. Nah, izinkan untuk share screen dulu teman-teman semua. Oke, ini adalah data kinetika yang sudah saya peroleh. Kemudian kita akan memplotkan satu persatu untuk di model kinetika orde semu 1 dan kinetika orde semu 2. Untuk di kinetika orde semu 1 sudah tersedia di sini persamaannya log QE min QT sama dengan log QE sama minus K1 per 2,303 kali T. Yang dimana log QE min QT ini berfungsi sebagai Y dan nanti diversuskan T. Jadi teman-teman, untuk di sini kita sudah mempunyai apa namanya ya? Sudah mempunyai variabel untuk T dan QT-nya. Q saat T atau kapasitas absorpsi pada waktu T. Seperti itu. Nah, untuk di sini teman-teman semua, saya akan perlihatkan bahwa hasil dari reaksi kinetika di sini mempunyai kondisi kesetimbangan pada saat 90 menit, di mana kondisi kesetimbangan ini tidak akan berubah terlalu jauh dari masa setimbangnya. Jadi ketika kita plotkan, ini ada material A dan material B untuk mengadsorpsi PB. Kemudian kita plotkan terlebih dahulu, teman-teman. Klik insert, kemudian klik graph yang seperti ini saja. Jadi biar bisa kelihatan dulu, teman-teman. Nah, pada waktu 90 menit, di sini ya, teman-teman ya, kurang lebih, ini sudah terjadi suatu kesetimbangan kinetika absorpsi, yang dimana ini kita libatkan atau kita berikan sebagai masa kesetimbangannya atau QE atau kapasitas absorpsi pada saat kesetimbangan. Nah, untuk QE di sini teman-teman kita udah plotkan 90 menit, jadi nanti untuk value atau nilai dari QE-nya itu adalah 90 menit. Jadi kita beri warna berbeda terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita menemukan QE-nya, maka kita bisa remove dulu grafnya atau grafiknya. Kemudian kalau di sini untuk yang di kinetika orde semu 1 dulu ya teman-teman ya. Sama log QE min QT itu sebagai fungsi Y, di sini adalah sebagai fungsi Y, dan fungsi X-nya itu adalah T atau menit di sini. Maka kita harus memplotkan dulu. Maka kita harus membuat kolom log QE min QT. Nah, dulu ke sini biar terlalu kecil. Nah, di sini adalah kita bisa masukkan waktunya ya, teman-teman ya. Kita tinggal tulis saja sama dengan log. Nomornya mana? Nomornya adalah yang QE dikurangi QT. Q pada waktu T, seperti itu ya. Karena ini mulai dari 0, saya masukkan dulu 0-nya. Nah, ini adalah nilai dari log QE min QT untuk material A. Kita
olah dulu material A dulu. Khusus untuk yang kinetika semua 1, nanti kita akan memplotkannya sampai menit ke 60. Jadi satu waktu sebelum di masa keseimbangan atau kapasitas absorpsi keseimbangan. Begitu juga dengan yang B, maka plotnya adalah dengan log QE material B dikurangi QT. Jadi kita tinggal uploadkan saja ya teman-teman ya. Penggunaan Excel sangat mudah, jadi tinggal ditarik saja. Biar lebih cantik, ini kita beri kotak terlebih dahulu. Oke, ini adalah kinetika orde semu 1. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi dari slope dan fungsi dari intercept-nya. Jadi dalam persamaan kinetika orde semu 1, kita bisa tahu bahwa di reaksi linear, di persamaan linear ini, untuk log QE-nya itu adalah suatu intercept. Jadi nanti kalau kita mau menentukan QE-nya, kita bisa peroleh dari intercept dari persamaan garis linear yang kita akan dapatkan nanti. Kemudian untuk yang nilai konstanta laju reaksi kinetika orde semu 1, kita bisa dapatkan dari nilai slope-nya dibagi 2,303. Jadi kan nanti kan slope sama dengan minus K1 per 2,303. Maka untuk ini diberi ini dulu. Nah, maka untuk menentukan nilai K1, satunya adalah slope minus slope dikalikan 2,303. Jadi tinggal dibalik saja ya teman-teman ya. Oke, untuk intercept-nya, kalau intercept sama dengan log QE, maka untuk mencari nilai dari QE-nya itu sendiri adalah anti-log dari intercept, seperti itu. Oke, kita akan buat dulu, ini ada slot, intercept, kemudian nilai R atau nilai korelasinya, terus ada nilai R kuadrat, karena kita tidak bisa pakai fungsi kuadrat atau fungsi superscript di dalam Excel, maka kita langsung tuliskan R2 ini aja ya teman-teman, bisa paham ya. Jadi R di sini ada fungsi korelasi, untuk R2 di sini adalah determinasi atau R kuadratnya, atau kalau di dalam origin itu adalah adjusted R square. Oke, kita kemudian masukkan juga nanti fungsi QE-nya dan fungsi nilai dari K1 atau nilai konstanta laju reaksi dari orde semu 1. Oke, kita langsung plotkan saja sama dengan slope. Fungsi Y dalam persamaan ini adalah log QE min QT. Jadi ini diplotkan saja langsung. Kemudian fungsi X-nya adalah waktu. Slope-nya sudah diketahui. Kemudian untuk intercept-nya, kita langsung saja ketik intercept, seperti itu ya. Kemudian diplotkan. Diplotkan untuk yang material A dulu ya. Kemudian kemudian sumbu X-nya. Ini adalah nilai slope dan intercept dari persamaan kinetika orde 1 untuk material A. Kemudian untuk nilai korelasinya sama, kita langsung aja masukkan sama dengan korel kayak gitu.
kemudian array 1 atau kolom yang pertama versus kolom yang berikutnya. Dan kalau adjusted R square, sebenarnya ini ada dua cara. Ini bisa teman-teman peroleh dari nilai R itu sendiri atau nilai korelasi itu sendiri dipangkatkan 2, atau sebenarnya kita bisa mencari dari nilai RSQ. Kita langsung aja klik atau ketik RSQ di sini, kemudian plotkan nilai Y-nya dan nilai X-nya. Nah, jadi sama ya teman-teman ya, ini nilai R kuadrat atau adjusted R square from nilai korelasi, kemudian kalau yang ini adalah nilai R kuadrat dari fungsi Excel. Jadi kita pakai yang fungsi Excel saja. Jadi kan untuk nanti penentuan R kuadrat, untuk penentuan fitting yang paling baik itu kan berdasarkan R kuadratnya. Kalau untuk persamaan linear, maka nanti kita akan mencari R kuadrat dari masing-masing kinetika orde semu 1 dan orde semu 2. Kemudian untuk QE-nya, QE di sini, ini adalah QE dari model, teman-teman ya. Untuk QE model, tadi kita sudah mengetahui bahwa QE itu adalah anti-log dari intercept. Maka QE-nya adalah 10. Kalau log kan sama dengan log seperti itu. Tapi kalau ini anti-log, tinggal 10 pangkat intercept. Ini adalah QE-nya, teman-teman. Atau masa keseimbangan atau kapasitas equilibrium, kapasitas pada saat keseimbangan. Kemudian untuk K1-nya, tadi teman-teman sudah lihat juga, K1 sama dengan minus slope kali 2,303. Sama dengan minus slope kali 2,303. Oke. Nah, ini sudah mendapatkan value dari masing-masing material ya, masing-masing material. Dari material A saja. Kemudian kalau untuk yang ke material B tinggal teman-teman geser aja. Gitu. Jadi sudah mendapatkan fitting dari kinetika orde semu 1 untuk material A dan material B. Dapat kita lihat bahwa nilai dari adjusted R square-nya atau R kuadratnya atau nilai determinasinya itu 0,39 dan 0,94. Kemudian kita akan membandingkan dengan kinetika orde semu 2. Oke, ini kita geser dulu teman-teman. Cukup. Kemudian untuk yang kinetika orde semu 2 mempunyai persamaan T per QT sama dengan 1 per K2 kali QE kuadrat plus T per QE. Nah, di sini teman-teman, T per QT itu sendiri itu adalah fungsi dari sumbu Y. Kita akan memplotkan T per QT di sini untuk sumbu Y-nya dan versus T. T ini adalah waktunya ya teman-teman ya. Nanti untuk slope-nya, slope sama dengan 1 per QE. Jadi untuk QE-nya sama dengan QE 1 per slope seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk yang intercept-nya, intercept di sini adalah 1 per K2 kalikan QE kuadrat seperti itu, QE kuadrat gitu. Maka nanti untuk mencari K2-nya atau konstanta laju reaksi dari kinetika orde semu 2, kita bisa mencari berdasarkan sama dengan 1 per intercept dikalikan QE kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk QE kuadrat ini harus selalu diberi tanda kurung.
dalam fungsi matematika untuk yang kuadratik akan lebih dahulukan ya daripada fungsi kali bagi. Oke, kita sudah mendapatkan plottingnya. Jadi kita harus memplotting berdasarkan T per QT versus waktu. Kita pakai yang ini aja. Nah, khusus untuk yang di kinetika order semu 2, karena tidak ada value dari QE yang akan dimasukkan, maka kita langsung masukkan saja value-value yang sudah ada di sini. Jadi kan value dari nilai T sudah ada, value juga dari nilai QT juga sudah ada. Material A dan material B. Kita tinggal bagi T per QT. Nah, kenapa bisa memunculkan kode error seperti ini? Karena kan 0 bagi 0, tak hingga. Maka nanti untuk plottingnya jangan dari 0 ya teman-teman ya. Kita tinggal tarik saja. Itu. Kemudian kita masukkan juga nilai slope, intercept, nilai R kuadrat. Kemudian ada nanti adalah QE. Ini adalah kapasitas absorpsi kesetimbangan untuk model kinetika order semu 2. Kemudian ada nilai K2 atau nilai konstanta laju reaksi dari kinetika order semu 2. Langsung kita plotkan saja. Untuk slope-nya berarti nanti adalah dari 5 menit ya teman-teman ya, sampai dengan 90 menit. Untuk intercept-nya sama teman-teman. Masukkan saja plotting-nya, nilai korelasinya. Sebenarnya teman-teman tidak perlu memasukkan nilai korelasi, karena nanti yang dibutuhkan hanya nilai R kuadratnya ya teman-teman ya. Nah, dari sini sudah agak nampak ya perbedaan yang cukup signifikan untuk yang di material A. Di sini mempunyai nilai R kuadrat 0,99, sedangkan di sini 0,39. Kita lihat lebih lanjut apakah ada kesesuaian QE dari plotting kinetika order semu 2 dengan QE dari eksperimen. Ini adalah QE model ya teman-teman ya. Kita harus melihat perbedaan antara QE model dan QE eksperimen. Untuk yang QE model itu adalah QE yang didapatkan dari hasil perhitungan plotting model order kinetika seperti ini. Tapi ya kalau untuk yang plotting untuk yang QE eksperimen itu kapasitas absorpsi yang kita dapatkan saat kesetimbangan untuk yang di eksperimennya seperti itu. Maka kita akan membandingkan apakah ada perbedaan atau tidak di sini. QE-nya tadi teman-teman kita bisa hitung dari nilai 1 per slope. 1 per slope. Nilainya adalah 4,09. Kemudian untuk nilai konstanta laju reaksi order 2-nya bisa dapat dari 1 per intercept kali QE kuadrat. Kemudian 1 per intercept dikalikan QE pangkatkan 2. Ini adalah nilai konstanta laju reaksinya order 2. Kemudian kita geser saja langsung teman-teman, kita tarik dan kita bisa mendapatkan untuk yang plotting kinetika order semu 2 untuk yang di material B. Nah, kita highlight dulu untuk nilai R kuadratnya.
Di sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan antara nilai R kuadrat dari kinetika organisme 2 dan kinetika organisme 1. Di mana kinetika organisme 2 di sini mempunyai nilai R kuadrat yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi kan nilainya di sini 0,993, namun yang di kinetika organisme 1 nilainya adalah 0,396. Kemudian untuk yang di material B nilainya 0,998, ketika dibandingkan dengan kinetika organisme 1 nilainya adalah hanya 0,94. Maka dari kedua plotting kinetika organisme 1 maupun kinetika organisme 2 yang paling best fitting atau yang paling baik sesuai dengan model yang disajikan adalah kinetika organisme 2 berdasarkan nilai R kuadratnya atau nilai determinasi yang tertinggi. Seperti itu. Oke, karena kita sudah menemukan nilai dari kapasitas adsorpsi juga di sini. Kita menemukan nilai dari base fittingnya. Ini ya teman-teman ya, base fittingnya yang di kinetika organisme 2. Maka kita selanjutnya membandingkan nilai QE model. Ini adalah, kalau kita jabarkan, inilah QE model ya teman-teman ya. Dan kita bandingkan dengan QE eksperimen. Kemudian QE eksperimen. QE eksperimen tadi yang kita dapat dari menit ke 90 di awal tadi. Nah, QE eksperimen kita copy saja. Untuk QE eksperimennya cukup mendekati ya teman-teman, karena hal ini berkorelasi juga dengan nilai R kuadrat yang kita dapatkan. Nah, ketika kita bandingkan dengan nilai dari QE eksperimen untuk di plotting kinetika order 1, maka hasilnya akan sangat-sangat jauh berbeda ya teman-teman ya. Kita lihat juga di sini ya. Kita bisa jabarkan sebagai QE model. Nah, karena karena nilai R kuadrat dari plotting kinetika order semut 1 ini sangat rendah dibandingkan yang kinetika order semut 2, maka hasil dari QE eksperimen dibandingkan dengan QE modelnya pun akan juga berbeda. Kita bisa lihat bahwa QE eksperimen dari plotting kinetika order semua 2 akan lebih mendekati dibandingkan plotting kinetika order semua 1 dengan nilai QE modelnya adalah 4,09, kalau dibandingkan dengan QE eksperimennya adalah 4,14. Kemudian untuk yang di material B, QE modelnya 9,7 sekian dan QE eksperimennya 9,75. Ini dalam satuan miligram per gram. Jadi sudah langsung ketahuan ya teman-teman ya bahwa memang untuk yang plotting dari kinetika organisme 2 akan lebih cocok digunakan dalam reaksi absorpsi yang sudah ditampilkan di sini. Seperti itu. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk plotting kinetika reaksi absorpsi organisme 1 dan organisme 2 menggunakan Excel. Semoga berhasil juga untuk teman-teman yang sedang mengerjakan proyeknya, skripsinya, tugas akhirnya, ataupun penelitiannya. Bye!